Halo guys, ketemu lagi sama aku. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam mise en scene. Jadi, elemen-elemen mise en scene ini ada 8. Yang pertama yaitu ada set design atau desain latar. Nah, set design dalam film ini adalah seni merancang, menciptakan, dan mengatur lingkungan fisik, seperti interior ruangan, bangunan, atau landscape tempat adegan film berlangsung. Ini merupakan bagian penting dari mise en scene yang berfungsi membangun suasana, menunjukkan waktu dan lokasi, serta memperkuat narasi cerita agar adegan terlihat hidup dan realistis. Yang kedua, yaitu teknik pencahayaan berdasarkan mood dan efek. Ada high key lighting, pencahayaan terang dengan fill light tinggi, meminimalkan bayangan, umum digunakan dalam komedi, musikal, atau adegan bahagia. Kemudian ada low key lighting, pencahayaan dengan kontras tinggi fill light minim menghasilkan banyak bayangan gelap, umumnya digunakan untuk film noir, horor, atau adegan thriller. Kemudian ada natural lighting, teknik meniru sumber cahaya alami seperti matahari, bulan, atau lampu meja agar terlihat realistis. Nah, yang kedua ini adalah lighting. Lighting dalam film adalah teknik dan seni penataan cahaya untuk menerangi adegan, membangun atmosfer, serta menonjolkan subjek atau detail visual agar sesuai dengan narasi. Ini bukan sekedar membuat adegan terlihat jelas, tetapi memanipulasi kualitas, arah, dan warna cahaya untuk menciptakan emosi, kedalaman, serta karakteristik sinematik. Nah, ada pun jenis-jenis lighting dalam film. Yang pertama ada dasar-dasar 3-point lighting. Dasar-dasar 3-point lighting ini ada Key-light. Key-light itu sumber cahaya utama dan paling terang, ditempatkan di depan subjek, biasanya 45 derajat untuk menerangi wajah. Kemudian ada fill light. Fill light itu lampu tambahan di sisi berlawanan dari key-light. Berfungsi mengurangi bayangan keras yang dihasilkan oleh key-light. Kemudian ada backlight. Ditempatkan di belakang subjek untuk memisahkan subjek dari latar belakang, memberikan dimensi atau siluet. Kemudian ada practical lighting, yaitu menggunakan sumber cahaya yang terlihat di dalam adegan, seperti lampu meja, lilin, atau lampu gantung. Kemudian yang ketiga, yaitu ada pencahayaan berdasarkan arah. Nah, di dalam ini juga ada side light, yaitu cahaya dari samping yang membuat kontras dramatis. Biasanya sering disebut dengan kata chiaroscuro. Kemudian ada top light, cahaya dari atas objek, menonjolkan fitur wajah atau menciptakan suasana misterius. Kemudian ada underlighting, cahaya dari bawah, sering digunakan untuk efek menakutkan atau dramatis. Kemudian ada backlighting, cahaya kuat dari belakang tanpa fill light di depan menciptakan siluet total. Elemen-elemen mise en scene yang ketiga yaitu ada space. Space dalam film adalah area 3 dimensi di dalam bingkai kamera yang diisi oleh objek, karakter, dan latar yang dimanipulasi secara visual untuk menciptakan makna naratif. Ini mencakup positive space dan negative space, serta ruang fisik di depan kamera maupun ruang di luar layar. Elemen yang keempat yaitu ada komposisi. Komposisi dalam film adalah seni mengatur tata letak elemen visual seperti aktor, objek, pencahayaan, dan latar di dalam bingkai kamera untuk menciptakan gambar yang estetis, bermakna, dan bercerita. Ini melibatkan penempatan subjek, penggunaan ruang, garis, dan warna untuk mengarahkan perhatian penonton serta memperkuat emosi. Nah, berikut adalah komposisi yang sering digunakan dalam film. Yang pertama yaitu ada rule of third. Apa sih rule of third itu? Rule of third yaitu membagi frame menjadi 9 kotak, menempatkan objek pada titik potong garis untuk komposisi seimbang. Yang kedua yaitu ada simetri. Simetri yaitu menempatkan subjek di tengah dengan keseimbangan kanan kiri, sering digunakan untuk kesan tenang atau formal. Kemudian ada framing. Framing ini menggunakan elemen lingkungan seperti jendela, pintu, dahan pohon sebagai bingkai alami di dalam frame untuk menambah kedalaman. Kemudian ada leading lines.
yaitu menggunakan garis-garis seperti jalan, pagar, jembatan untuk menuntun mata penonton ke subjek utama. Kemudian ada headroom, yaitu mengatur jarak antara bagian atas kepala subjek dan batas atas frame untuk menonjolkan ekspresi wajah. Kemudian ada lookroom atau lightroom, yaitu memberi ruang kosong di depan arah pandang atau arah pergerakan aktor untuk memberi kesan napas. Kemudian ada dynamic composition, yaitu menggunakan garis diagonal untuk menciptakan kesan aksi, kegembiraan, atau ketegangan. Kemudian ada deep space composition, yaitu menempatkan informasi penting di latar depan, tengah, dan belakang untuk menciptakan ilusi ruang yang dalam. Kemudian ada negative space, yaitu menggunakan banyak ruang kosong di sekitar subjek untuk menonjolkan subjek atau memberikan kesan kesepian. Yang terakhir yaitu ada fill the frame, yaitu memenuhi seluruh frame dengan subjek untuk dampak visual yang kuat. Elemen yang kelima yaitu ada kostum. Kostum atau wardrobe dalam film adalah segala sesuatu yang dikenakan karakter, berfungsi sebagai elemen penceritaan visual, membangun karakterisasi, serta memperkuat latar waktu, tempat, dan status sosial. Elemen yang keenam yaitu ada make up dan hairstyle. Make up dan hairstyle dalam film adalah elemen krusial untuk membangun karakter, mendukung narasi, dan menentukan estetika visual. MUA dan penata rambut biasanya bekerja sama dengan sutradara untuk menciptakan tampilan spesifik, mulai dari riasan natural hingga prostetik kompleks untuk efek khusus. Elemen yang ketujuh yaitu ada acting. Acting dalam film adalah seni peran yang menuntut aktor menjiwai karakter secara natural dan realistis. Berbeda dengan teater yang ekspresif, fokus utamanya adalah keaslian emosi, gerak tubuh yang lebih intim, dan kontrol vokal yang disesuaikan dengan kamera. Proses ini melibatkan analisis naskah, observasi, dan teknik seperti method acting. Kemudian yang kedelapan yaitu ada actor blocking. Actor blocking adalah proses pengaturan posisi dan pergerakan aktor di dalam sebuah frame yang berkaitan dengan kamera dan elemen set. Nah, itu tadi adalah penjelasan elemen-elemen dalam mise en scene. Bye-bye.